Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin, akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang dilimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian telah bersalawat terdering salam, semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang itu jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Sebagaimana biasa, kita akan lanjutkan urusan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-278. Di situ beliau katakan wa an qala rahimahullah wa an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu qala fudilat suratul haji bi sajdataini rawahu Abu Dawud fil marasil warahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadithi Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha wa sanaduhu dhaif. Di sini disebutkan dari sahabat yang mulia Khalid bin Ma'dan, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, jadi ini bukan dari perkataan Rasulullah tapi dari perkataan sahabat yang bernama Khalid bin Ma'dan. Beliau berkata, diberikan kemuliaan oleh Allah tentang surat Al-Hajj. Jadi surat Al-Hajj itu istimewanya dia ada dua sujudnya, sujud tilawah. Jadi ada dua ayat di dalam surat Al-Hajj itu, kita lihat sebagaimana di mushaf kita ada dua sujud tilawahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Al-Marasil. Ada beliau punya kitab namanya, selain yang terkenal kan Sunan Abi Dawud, tapi selain Sunan Abi Dawud, sunannya itu beliau juga ada kitab namanya Al-Marasil, ya, Al-Marasil. Ini hadis ini kata Imam Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, ya, dan yang lainnya, tapi yashuddu ba'duha ba'dhan. Jadi artinya menguatkan satu sama lainnya. Artinya ada landasannya, dan sampai sekarang alhamdulillah kita jumpai juga di mushaf keumuman kaum muslimin bahwasanya di situ ada dua sujud tilawah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi secara bersambung kepada Rasulullah dari sahabat Uqbah bin Amir, dan di situ ada tambahan tapi dhaif, wasanaduhu dhaif. Jadi ini tidak kuat seperti yang sebelumnya, yang Khalid bin Ma'dan itu lebih kuat. Tapi yang di Uqbah bin Amir itu dhaif. Ada tambahan keterangan faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha. Barang siapa yang
Barang siapa yang tidak sujud di keduanya, ya di dua sujud tilawah di surat Al-Hajj, maka tidak usah dia membacanya. Tapi ini riwayat yang dhaif. Artinya daripada tidak sujud jangan baca gitu. Tapi ini sekali lagi kita katakan riwayatnya dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Ya. Demikian juga dikatakan oleh Imam Tirmidzi, di sanadnya ada rawi namanya Abdullah bin Lahiyah, itu laisa bil qawi. Ya, tidak kuat dia dalam penghafalan hadisnya. Kemudian yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan keistimewaan surat Al-Hajj dibandingkan surat yang lain. Itu ada dua sujud tilawah, ada dua ayat ya yang kita disyariatkan untuk sujud tilawah kalau membacanya. Ya, sebagaimana yang lalu telah kita bahas, sujud tilawah itu sunnah. Kalau dilakukan akan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW juga dalam sebagian riwayat, misalnya di surat An-Najm pernah sujud, ya, pernah juga tidak sujud. Ya, padahal di situ ada bentuk perintah kan, atau paling tidak kecaman orang yang tidak sujud di ayat tersebut. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak sujud. Tapi di lain kesempatan Rasulullah sujud. Nah, dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya sujud tilawah itu hukumnya sunnah saja. Kalau dilakukan akan mendapatkan keutamaan pahala, kalau tidak masalah. Sama seperti sujud-sujud yang lain di surat-surat yang lain. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sujud tilawah di surat Al-Hajj itu yang lebih dianjurkan, lebih ditekankan itu di sujud yang kedua. Ya kan ada dua dia, sujud pertama dan sujud kedua. Ya, sujud pertama itu ayat berapa? Coba lihat dulu. Di surat Al-Hajj, di sini yang lebih ditekankan itu di sujud yang kedua. Ya, coba lihat. Kalau sujud yang pertama itu di ayat yang ke-18. Nah, yang sujud yang kedua itu yang ayat-ayat agak akhir-akhir. Itu di ayat yang ke-77. Kenapa itu lebih ditekankan? Karena itu sifatnya perintah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ini kan perintah. Ya, perintah. Makanya dikatakan di sini min sajadatil mu'tabarah. Jadi termasuk sujud yang lebih ditekankan. Ya, lebih ditekankan. Kalau ayat yang sebelumnya, sujud yang pertama dari surat Al-Hajj itu ayat yang ke-18, itu modelnya cuman pengkabaran dari Allah. Di situ Allah kabarkan, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was syajaru wad dawabu wal katsirun minan nas wa katsirun ahqaril azab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Nah, ini disyaratkan sujud, tapi di situ lihat beda bentuk penekanannya. Itu cuma pengkabaran. Allah mengkabarkan, tidakkah engkau lihat bahwasanya keberadaan Allah SWT sujud kepadanya semua yang di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon, binatang, dan banyak daripada manusia. Nah, di sini
kan kabar, bukan bentuknya perintah. Nah, makanya di sini kenapa di sini disebutkan sujud yang kedua ya, atau sujud yang terakhir daripada surat Al-Hajj di ayat yang ke-77 tadi, ini lebih ditekankan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak menganggap dua-duanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadis yang hadis tadi kan ada hadis Khalid bin Ma'dan, itu dari perkataan beliau. Ada hadis Uqbah bin Amir, itu sampai ke Rasulullah, tapi di situ ada keterangan yang tidak sahih, yaitu siapa yang tidak sujud maka jangan membaca. Nah, ini seolah-olah ada kesan bahwasanya sujud tilawah di surat Al-Hajj itu hukumnya wajib. Ya, karena ada larangan membaca kecuali bagi yang ingin sujud. Ya, tapi kita katakan tadi bahwasanya hadis tersebut tambahan keterangan itu tambahan yang tidak sahih. Ya, tambahan yang tidak sahih. Seperti itu. Jadi atau kalau kita anggap itu hadisnya sahih, artinya apa? Itu menunjukkan anjuran yang sangat alias penekanan, takkid namanya. Jadi kalau diistilahkan sunnah muakkadah, ya kan, sunnah muakkadah itu lebih ditekankan daripada sunnah-sunnah yang biasa. Kan sunnah kan banyak sekali. Misalnya sholat rawatib itu sunnah muakkadah. Sholat rawatib sebelum duhur, setelah duhur itu sunnah muakkadah. Tapi ada sunnah yang tidak muakkadah, seperti misalnya qobliyah asar itu sunnah tapi tidak muakkadah. Ya, qobliyah maghrib sunnah tapi tidak sunnah muakkadah. Nah, sama di sini seakan-akan hadis ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Hajj itu seperti sunnah yang muakkadah. Kalau kita baca sujud tilawahnya, maka kita dianjurkan dengan sangat untuk sujud tilawah di situ. Sampai-sampai ada penekanan dari Rasulullah, siapa yang tidak mau baca, cobalah siapa yang tidak mau sujud, janganlah dia baca. Tapi tadi pertama kita katakan riwayatnya itu tidak sahih. Kedua, kalaupun kita katakan sahih, maksudnya bukanlah sebagai kewajiban, tapi sebagai anjuran yang sangat ditekankan, alias ulama menamakannya sebagai sunnah muakkadah. Ya. Kemudian ya, di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya itu bukan suatu hal yang wajib, ya, itu ada keterangan dari Sayyidina Umar yang akan datang. Ada keterangan setelah hadis ini bahwasanya di situ ya Ibnu Umar mengatakan lam yufrid alaina sujud, Allah tidak mewajibkan untuk sujud di surat yang ada anjuran tilawahnya. Bukan suatu kewajiban, tapi suatu keutamaan. Siapa yang melakukannya, insya Allah mendapatkan keutamaan pahala dari sisi Allah SWT. Ya. Kemudian yang berikutnya hadis ke-279. Faqala rahimahullah wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini dari perkataan beliau, bukan dari perkataan Rasulullah. Ya ayuhan nas, beliau berkata, wahai manusia, wahai kaum muslimin, inna namurru bis sujud faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala itsma alaihi, rawahu Bukhari. Wahai manusia, kita akan membaca surat yang ada ayat sujud tilawahnya. Barang siapa yang dia sujud,
maka dia telah mendapatkan pahala insyaallah. Barang siapa yang tidak sujud, dia tidak berdosa. Ya, apa namanya ini? Inilah sunnah. Ya. Siapa yang sujud tilawah, dia insya Allah dapat pahala. Siapa yang tidak sujud tilawah, tidaklah dia berdosa. Inilah namanya sunnah. Inilah namanya sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Wa fihi, di situ ada keterangan tambahan, innallaha ta'ala lam yufridis sujud illa an nasya. Wa huwa fil Muwatta. Di situ ada keterangan tambahan yang menguatkan bahwasanya sujud tilawah itu bukan suatu keharusan dan kewajiban. Ya. Kenapa? Di situ ada keterangan tambahan, Allah tidak mewajibkannya, jelas di situ kan. Allah tidak mewajibkan sujud tilawah, ya. Ya, itu kembali kepada apa namanya? Illa an nasya. Kembali kepada pilihan kita. Kata beliau, kalau kita mau sujud ya bagus, kalau tidak sujud tidak masalah. Ya, berbeda dengan kewajiban. Kalau tidak kita mau tidak mau kita harus lakukan. Ya, mau tidak mau kita harus lakukan. Tidak kita lakukan berdosa. Nah, itu perbedaan antara kewajiban dengan perkara sunnah. Artinya kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau tidak tinggalkan kita berdosa. Itu kalau yang namanya kewajiban. Ya. Puasa Ramadan wajib, tidak kita lakukan kita berdosa. Ya. Kalau kita lakukan kita insya Allah dapat pahala. Puasa Senin Kemis tidak wajib, sunnah. Kalau kita lakukan alhamdulillah dapat pahala, insya Allah taala dengan izin Allah. Kalau tidak ya tidak berdosa. Sama seperti perkara-perkara wajib yang lain. Kemudian yang kita ambil pelajaran daripada hadis ini, yang pertama, keterangan ini datang dari Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Disebutkan bahwasanya beliau mengucapkan keterangan tersebut itu di khutbah Jumat, ya, di hadapan kaum muslimin, di hadapan sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Dan di sini tidak ada satupun yang mengingkari keterangan Sayyidina Umar tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sepakat bahwasanya apa yang diucapkan Umar ketika itu benar. Ya, karena ada hadis Nabi yang berbunyi, ya, la tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku, terutama dari kalangan sahabat, itu bersatu di atas kesesatan. Artinya ketika mereka sepakat atas suatu permasalahan, berarti itu bukan sesat, itu adalah kebenaran. Nah, di sini para sahabat sepakat bahwasanya yang namanya sujud tilawah itu siapa yang melakukannya mendapat pahala insya Allah, siapa yang meninggalkannya tidak ada masalah. Siapa yang meninggalkannya tidak ada masalah. Ini bukti dalil yang menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah yang dianjurkan. Apabila tidak dilakukan tidak pula masalah. Mustahab atau mandub atau sunnah. Ya, jadi bahkan disebutkan oleh sebagian ulama tidak ada keterangan dari Al-Quran, tidak juga dari sunnah, tidak juga dari perkataan sahabat yang mengatakan sujud tilawah itu wajib, tapi dia cuma sunnah saja. Nah, ini artinya seorang muslim yang patuh kepada Allah SWT itu harus tahu kadar diri. Maksudnya begini, terhadap hukum syariat itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Ya, jadi kalau itu wajib ya kita katakan wajib. Kalau itu sunnah kita katakan sunnah. Kalau itu mubah kita katakan mubah. Baik, kenapa? Karena wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu hukum Allah. Tidak boleh orang mengada-ngada, dan itu dosa besar. Ya, dosa besar. Jadi dosa itu bukan cuma zina, minum khamar saja. Termasuk dosa besar itu adalah, dan itu dosanya jauh lebih besar daripada zina dan lain sebagainya. Ketika seorang mengada-ngada dalam hukum Allah,
Allah cuma mengatakan sunnah, Allah cuma mengatakan mubah, tapi dia katakan wajib. Wah, ini dosanya besar sekali. Termasuk perkara yang itu halal dia haramkan, itu juga besar sekali dosanya. Ya, ini termasuk dosa besar. Kenapa? Itu di Islam ulama namanya antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian itu menisbatkan suatu hukum kepada Allah padahal kalian tidak ada ilmunya. Nah, ini bukan perkara yang ringan, mengklaim haramnya apa yang Allah halalkan. Makanya banyak ayat yang menghardik kaum musyrikin, menghujat orang-orang Yahudi ketika mereka banyak sekali mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, termasuk apa? Mewajibkan apa yang Allah tidak wajibkan. Itu bukan perkara yang ringan. Ya, ini hati-hati. Itu dosa besar dan lebih jauh lebih besar daripada dosa zina, minum khamr dan yang semisalnya. Kenapa? Karena hak Allah saja, ya, Nabi SAW tidak berani, apalagi kita. Bagaimana kita? Jadi hak Allah satu-satunya tentang pensyariatan suatu hukum. Jadi ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Jadi tidak boleh campur tangan siapapun dia. Jadi makanya sangat besar dosanya di sisi Allah SWT ketika seorang itu menisbatkan suatu hukum yang Allah SWT tidak tetapkan hukum tersebut. Ya kan? Ya. Misal banyak hal, misalnya seorang mengklaim dengan kejahilan dan kebodohannya kita makan, kita tidak boleh makan di restoran yang di situ ada sembelihannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu orangnya menyembelihnya baca bismillah atau tidak baca bismillah. Kalau begitu apa? Kalau begitu ya minimal syubhat. Nah, ini keterangan ini dari mana? Ya kan? Ini tidak boleh seperti itu. Padahal sudah ada kejadian yang serupa di zaman Nabi. Nabi silakan makan saja. Kalian kewajiban baca bismillah. Jadi ada dari Aisyah di zaman Rasulullah SAW ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Ya, kemudian sahabat tersebut ngasih hadiah kepada sahabat yang lain. Kata sahabat, ya Rasul, kami dikasih hadiah daging sembelihan dan mereka baru masuk Islam. Artinya apa? Artinya kami khawatir kalau mereka itu tidak baca bismillah atau lupa baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah atau lupa baca bismillah kan hukumnya tidak boleh dimakan alias haram. Apa kata Nabi? Oh ya udah, kalau gitu hati-hati jangan makan. Bukan. Nabi kata apa? Kulu antum usamillah. Ya. Tugas kalian itu baca bismillah dan makanlah. Jadi bukan tugas kalian mencari tahu, interogasi orang tersebut, kalian kejar di rumahnya. Ya, dia itu kalian baca bismillah atau tidak? Kan tidak. Kata Nabi, tugas kalian baca bismillah dan makan. Ya, kenapa? Dan itulah keringanan syariat. Udah cukup terima apa aja yang diputuskan Nabi. Nabi berarti Nabi kurang hati-hati. Nah, bahaya itu. Nabi kurang hati-hati. Nabi itu sudah berbuat seperti itu, ngambil kesimpulan seperti itu kan wahyu. Nah, aturannya seperti ini. Coba bayangkan alangkah susahnya kita di zaman sekarang pergi safar. Walaupun kita pergi ke Arab, macam mana kita mau makan? Masa ia harus bawa kambing dari Indonesia, bawa ayam untuk kita sembelih sendiri? Supaya apa? Kenapa? Karena kita tidak tahu. Barangkali walaupun dia Muslim, siapa tahu dia lupa. Mungkin nggak? Mungkin lah. Kan bisa kacau kita syariat seperti itu. Alangkah susahnya kita setiap pulang kampung mampir di restoran. Waduh, jangan-jangan ini tidak baca bismillah. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian, ya berarti kita jangan makan kecuali telepon, getuk gitu, atau ubi rebus gitu. Nah, tidak. Kita juga butuh protein. Bagaimana? Ya kita makan. Sebagai Nabi katakan tadi, tugas kalian baca bismillah dan makan. Bukan tugas kalian mencari tahu orang itu baca bismillah atau tidak. Nah, ini keringanan. Nabi berkata seperti itu tidak mungkin ngasal, pasti dari Allah SWT. Jadi indah dunia itu. Kalau enggak ya setengah mati kita pulang kampung harus bawa ayam hidup, harus bawa ikan masih hidup, segala macam. Supaya apa? Supaya kita yakin. Nah, tidak seperti itu.
Jadi keyakinan itu cukup berdasarkan dengan dalil, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan bisa menjadikan kita ke dosa yang besar. Ya, hati-hati dalam perkara syariat, jangan berlebih. Jadi perkara sunnah jangan lebih-lebih kita lebih-lebihkan jadi wajib, ya. Termasuk juga perkara halal jangan kita lebih-lebihkan menjadi haram demi ini supaya hati-hati dan lain sebagainya. Ya, ini jadi tidak benar seperti itu. Jadi yang benar itu apa yang Allah katakan wajib kita katakan wajib, apa yang Allah katakan cuman mubah kita katakan mubah, apa yang Allah katakan sunnah kita katakan cukup sunnah. Jangan ditambah ke kanan ditambah ke kiri, cukup plek sudah. Itu tidak usah berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau kita sudah terjatuh ke dalam berlebihan, istilah syariat itu namanya gulu atau tanattu, dan itu sangat keras peringatan dari syariat. Ya, kata Nabi, fa innama ahlaka man kana qablakum, itu tanattu, jadi berlebih-lebihan dalam perkara agama. Cukuplah, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ada yang ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kanan ya bablas dia nggak peduli mau itu disembelih apa nggak disembelih, mau itu ada babi atau minyak babi, tidak perlu. Nah, itu juga ekstrim. Ya, tapi kita tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ke kiri, seperti itu. Ya, misalnya sudah jelas tulisannya warungnya di situ ada ini ada sate babi misalnya. Ya, kan kita termasuk aja. Nah, itu juga ekstrim. Enggak kok, kita cuma makan telur goreng. Iya, kan telur gorengnya di situ sebelahnya ada babi, ada apa, ada tempatnya, ada minyaknya, juga ekstrim seperti itu. Ya kan? Kadang-kadang ada sebagian warung ya dia terang-terangan, sini ada babinya, dia namanya pancinya, semuanya itu gabung, piringnya segala macam. Nah, itu juga ekstrim. Kalau sudah ada tahu rambu seperti itu ya udah tinggalkan. Ya, sudah seperti itu sudah tinggalkan. Jangan enggak, di situ ada ini bakminya enak, bakmi ayam aja. Tapi di situ kan sudah ada babinya, sudah jelas. Nah, itu seperti itu tinggalkan. Tapi ini sate Tegal misalnya atau nasi Padang, ya kan, tidak usah kita cari tahu ini nyembelihnya di mana, alamatnya mana, titik koordinatnya mana, mau saya suruh teman saya samperin dia baca bismillah atau tidak. Wah, kelamaan seperti itu. Ya, jadi khairul umur awsatuha, kata Nabi, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan, tidak juga terlalu ekstrim. Kemudian yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis-sajdah kabbar wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi lin. Ya, artinya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Quran di hadapan para sahabat. Faida marra bisajdah kabbar, dan ketika beliau membaca ayat yang ada sujud tilawahnya, beliau bertakbir dan sujud, kami pun ikut bersujud bersama beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, walaupun di sanadnya itu ada sedikit kelemahan. Ya, walaupun di sanadnya ada sedikit kelemahan karena di sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah Al-Umari. Ini dia dhaif. Ya. Tapi tidak ekstrim dhaifnya. Yang kita bisa mempelajari daripada hadis ini menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah ketika kita membaca atau mendengar orang yang membaca ayat yang ada sujud tilawahnya. Sehingga apa? Sehingga yang disyariatkan untuk sujud itu bukan cuma si pembaca, tapi orang yang menyimak
Nah, ini catatannya menyimak. Ya, orang yang menyimak. Kalau yang cuma sekedar mendengar selintas atau sambil lalu itu tidak ikut sujud. Ya, kadang-kadang kita sambil naik sepeda kedengaran orang, itu tidak usah. Nah, ini orang yang ikut memperhatikan dan menyimak. Itu disyariatkan atau disunahkan juga ikut sujud dengan catatan apabila si pembaca ikut sujud gitu loh. Ini pembaca nggak sujud, kita sujud. Nah, itu seperti itu. Jadi apabila si pembaca sujud, maka yang menyimak disyariatkan pula untuk sujud. Jadi seolah-olah si pembaca itu sebagai imam, ya, sebagai imam untuk sujud. Kalau si pembaca sujud, maka si penyimak ikut sujud, disunahkan untuk sujud. Kalau sekiranya si pembaca tidak sujud, maka si penyimak tidak perlu sujud. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk takbir kalau sujud. Ya, disyariatkan untuk takbir Allahu Akbar kalau sujud. Ya. Nah, takbirnya apa ya? Takbirnya takbir seperti takbir intikal, bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kan berarti baca doa istiftah, tidak perlu. Jadi dia cukup takbir saja, Allah Akbar, langsung takbir, langsung sujud. Kemudian hadis ini tidak menyebut kalau bangkit dari sujud takbir lagi. Ya, hadis ini tidak menyebutkan seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan ini kalau bukan di sholat. Ya, jadi kalau bukan di sholat, kita lagi baca Quran, kelewat ayat sujud, maka kita takbir kemudian sujud. Kalau bangkit tidak perlu takbir lagi berdasarkan hadis ini. Tapi kalau di dalam sholat, berdasarkan keumuman hadis, mayoritas ulama mengatakan bangkit, sujud dan bangkit itu pakai takbir karena dia bukan sholat, karena dia di dalam sholat. Ya, jadi bedanya sujud tilawah kalau di dalam sholat, ya, sujud dan bangkit pakai takbir. Ya. Tapi kalau sujud tilawah tidak, kita sedang sholat, cukup sujud saja, takbirnya tidak perlu sebagaimana hadis ini tadi. Kemudian jadi kesimpulannya, sujud tilawah kalau dilakukan di luar sholat, ya, tidak sedang sholat, maka dia disunahkan untuk takbir ketika sujud. Ketika bangkit tidak ada keterangan untuk takbir, ya, tidak ada keterangan untuk takbir. Dan sujud tilawah kalau di luar sholat itu tidak harus ada syarat-syarat sholat. Misalnya syarat sholat itu apa? Menghadap kiblat. Ya, syarat sholat itu apa? Wudu. Ya, barangkali dia batal. Boleh tidak orang yang batal sujud tilawah batal wudunya? Boleh jawabannya. Karena tidak ada keterangan syarat dia harus berwudu seperti itu, tidak harus menghadap kiblat seperti itu. Ya, karena dia bukan sholat, Nah, orang yang di dalam sholat itu yang harus ada syarat-syarat sahnya sholat. Kemudian, walaupun memang tidak disyaratkan syarat-syarat sholat, tapi lebih baik, ya, sujud dalam keadaan suci tentu lebih baik daripada dalam keadaan berhadas. Kemudian menghadap kiblat tentu lebih baik daripada tidak menghadap ke kiblat, seperti itu. Ya, mungkin kita coba sampai sini karena pembahasan berikutnya itu pembahasan tentang sujud syukur. Ya, pembahasan yang berbeda topiknya.
Baik, barangkali ada pertanyaan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah keutamaan mengerjakan sujud tilawah dalam sholat wajib berjamaah dengan sholat sunat? Pertama. Apa pertanyaannya, Pak? Keutamaan Keutamaan. sujud tilawah dalam sholat wajib berjamaah dengan sholat sunat. Yang kedua, apakah sujud tilawah yang disyariati sunnah, ya, sunatnya sholat muqaddah kalau nggak salah tadi, sholat sunat muqaddah, ya, itu menjadi bagian yang bisa menyempurnakan dalam sholat. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa keutamaan sujud tilawah di sholat wajib atau sholat sunnah? Iya, disebutkan oleh ulama bahwasanya sujud tilawah itu disyariatkan di sholat wajib ataupun di sholat sunnah. Yang paling pentingnya apa? Yang paling pentingnya ada pencetusnya, yaitu kita melewati atau membaca sujud ayat yang di situ sujud tilawah. Nah, dia disyariatkan bagi imam dan bagi makmum. Tapi kalau imam tidak sujud, makmum jangan sujud. Ya, makmum itu mengikuti imamnya. Ya, kalau imamnya sujud, maka makmum tidak perlu sujud di dalam sholat, demikian juga di luar sholat. Jadi sama-sama disyariatkan dan sama-sama disunahkan. Yang penting apa? Ketika di dalam bacaan sholatnya dia membaca ayat yang ada sujud tilawahnya. Seperti itu. Jelas Pak? Atau ada nih, kalau itu yang dimaksud dalam pertanyaan, ya, atau maksudnya yang lain pertanyaannya? Benar, ya. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Sujud tilawah itu dalam sholat Menambah keutamaan. menyempurnakan, bisa menyempurnakan sholat. Menyempurnakan itu maksudnya apa? Menambah pahala. Ya. Iya, tentu saja. Tentu saja, ya, sujud tilawah itu menambah pahala sholat, menambah keutamaan sholat. Artinya tentu pahalanya semakin spesial karena ada tambahan sujudnya. Tambahan sujud yang memang disyariatkan. Kalau tambahan sujud tidak disyariatkan, batal sholatnya. Ya kan? Paham nggak? Artinya sujud kan satu rakaat kan cuma dua, dia tambah satu lagi, batal kan? Batal sholatnya, menambah gerakan yang tidak bagian daripada sholat. Tapi ini kita menambahkan sujud, ya, menambahkan sujud. Biasanya Rasulullah SAW itu sujud tilawah di hampir setiap sholat subuh di hari Jumat membaca Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Nah di situ kan di tengah-tengah ayatnya di Rasulullah SAW sujud dan para sahabat sujud. Nah tentu saja ketika kita sujud itu sujud tilawah akan bertambah besar pahalanya dibandingkan kalau kita tidak sujud tilawah. Artinya itu menambah keutamaan, menambah pahala sholat subuh kita ketika kita sujud tilawah di situ. Tapi ketika kita tidak sujud tilawah itu tidak mengurangi keutamaannya. Ya, tidak mengurangi keutamaannya. Ya, jadi meninggalkan suatu sunnah itu tidak mesti kita terjatuh ke dalam dosa atau kemakruhan, enggak. Ya, tidak. Sebagaimana berbeda ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan keutamaan dan pahala. Tapi ketika kita meninggalkan, kita tidak menjadi orang yang tercela, ya kan? Cuman kurang utama, ya seperti itu. Ada keutamaan, ya ada keutamaan. Salat subuh jelas keutamaannya besar, ada pahala, tapi
alangkah lebih baiknya kalau ingin mendapat pahala, misalnya ada ketika kita baca surat yang ada sujudnya, kita ikut sujud akan bertambah pahalanya, tapi tidak mengurangi pahala kita ketika kita tidak sujud. Seperti itu. Jelas ya? Iya. Ada lagi barangkali? Ya. Di luar konteks ini. Ya. Ketika imam bangkit dari ruku, kamu ucapkan sami Allahu liman hamidah. Iya. Lalu kamu membaca mengikuti imam atau cukup membaca Rabbana walakal hamd? Iya, itu kalau tidak salah pernah kita bahas juga. Itu memang ada dua pendapat di antara ulama. Mayoritas mengatakan mencukupkan Rabbana walakal hamd. Ya, mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan baca juga, ya, baca juga Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ini sebagian kecil ulama, sebagian kecil, tapi mayoritas mengatakan mencukupkan. Ya, sebagian mengatakan, sebagian atau mayoritas ulama mengatakan cukup baca Rabbana lakal hamd. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan baca juga. Ya. Karena apa? Ada hadis yang diperdebatkan. Hadisnya sahih. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd." Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Nah, mayoritas ulama berpandangan bahwasanya di situ Nabi katakan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Sebagian ulama mengatakan, iya betul. Tapi Nabi tidak mengatakan jangan ucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Ya, betul, memang disuruh baca Rabbana lakal hamdu, tapi ada nggak di hadis itu jangan kalian baca sami Allahu liman hamidah? Ya kan, nggak ada. Sama seperti apa? Oh, kalau begitu tetap aja baca. Sama seperti ada hadis yang mirip seperti ini. Nah, hadisnya apa? Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih, "Wa idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin." Kalau imam membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Betul. Ya, kita disuruh baca amin. Tapi kita disuruh baca enggak juga waladhdallin? Baca kan, kita juga disuruh baca Al-Fatihah. Ya, kita juga disuruh baca Al-Fatihah. Hadisnya jelas, Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca Al-Fatihah walaupun itu di sholat jahriyah, karena hadisnya lebih sahih ya dibandingkan hadis yang memerintahkan untuk tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah. Hadisnya tidak sahih alias mungkar. Nah, ini kalau untuk hati-hati tetap kita baca itu, insya Allah tidak masalah, bahkan lebih bagus gitu. Jadi itu hadis yang diperdebatkan oleh ulama. Ya, seperti itu kan. Ya, Nabi bilang suruh baca, tapi kan nggak ada baca ya. Tidak ada disuruh melarang jangan baca. Ya, tapi disuruh Nabi katakan ucapkan. Ya, ucapkan seperti itu. Ya. Jelas ya? Ya. Ada lagi barangkali? Ya. Kemudian orang takbir misal nasi kotak. Iya. Dia kan mengadakan acara misalnya selamatan gitu kan. Iya. Terus dia memberi ke tetangganya, boleh nggak kita makan? Nasinya nasi kotaknya nasi. Ya, nasi kotaknya biasa kan, nasi uduk gitu kan, atau nasi padang gitu kan. Iya. Itu ada riwayat dari sebagian sahabat tidak apa-apa, boleh. Jadi ada namanya hari raya Nairuz. Hari raya Nairuz itu hari raya besar keagamaan Persia. Persia itu Zoroaster itu penyembah api. Ya, penyembah api. Nah, ini ada riwayat dari sebagian sahabat, kulu min timariha wa la ta'kulu min luhumiha. Silakan makan ya yang bukan hewan sembelihannya. Kenapa? Karena Zoroaster kan kita tidak boleh makan hewan mereka sembelih atau nggak sembelih kan nggak boleh. Ya, penyembah api ya kan kita boleh itu kan makan sembelihan Ahlul Kitab.
ya Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau selain Yahudi dan Nasrani kita tidak boleh, walaupun mereka baca Bismillah nggak boleh. Ya, Zoroaster apalagi penyembah api, orang-orang agama aslinya orang Iran, Syiah, Persia. Nah di sini kalau dari tanaman-tanaman nggak apa-apa kata sahabat. Artinya apa? Artinya kalau seperti tadi misalnya kita punya tetangga, mungkin dia ada acara-acara tertentu, dia kasih makanan, kita lihatlah. Artinya, tulisannya sederhana kok. Maksudnya ada restoran sederhana atau restoran pagi sore atau mungkin situ Palembang dan lain sebagainya atau sate Tegal. Iya, insya Allah kan mereka bukan menyembelih karena mengagungkan selain Allah SWT. Di situ kan restoran yang jualan. Kalau seperti itu, insya Allah tidak masalah seperti itu. Iya, jelas Pak? Iya, iya Pak. Menyambung pertanyaan Pak Ahmad. Iya. Kalau membaca Fatihah itu wajib ataupun makmum ataupun Imam. Sholat jahar ataupun sir. Sir, ya. Pertanyaannya kapan membaca? Kapan baca? Bebas saja. Kalau hadisnya kan seperti ini. Jadi suatu kali Rasulullah SAW sholat subuh. Kemudian ada sahabat yang baca di belakang Nabi itu cukup mengganggu Nabi, cukup agak keras. Kemudian setelah selesai salam, Rasulullah kasih tahu, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kata Nabi, kalian kelihatannya baca, cukup baca tadi apa gitu. Jadi Rasulullah baca surat apa, dia baca surat juga. Kata Nabi, ajal ya Rasulullah, ya betul kami baca ya Rasulullah. Kata Nabi, la taf'al. Ya, la taqra'ul imamu yaqra' illa batil kitab. Jangan kalian baca ketika imam membaca jahar kecuali Al-Fatihah. Nah, kecuali Al-Fatihah. Terus di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala itu beliau mengatakan ada riwayat yang mengatakan baca di sela-sela. Jadi kan ada waqaf itu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, waqaf stop, kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Atau baca setelah waladhdallin, baca sekalian semuanya. Nah, kata Imam San'ani rahimahullah taala berdasarkan hadis tadi, ya, hadis itu kan hadisnya mengatakan la taqra'u wal imamu yaqra' illa batil kitab. Jangan kalian baca ketika imam membaca kecuali Al-Fatihah. Kata Imam San'ani, hadis itu menunjukkan tidak masalah kita baca berbarengan dengan imam membaca. Yang penting dibacanya apa? Al-Fatihah. Coba, jangan kalian membaca ketika imam membaca kecuali Al-Fatihah, ya kan? Jadi boleh itu berbarengan, ya. Jangan kalian baca ketika imam membaca kecuali Al-Fatihah. Jadi dari hadis itu boleh, jelas zahir hadis tersebut boleh berbarengan dengan bacaan imam. Yang penting dibacanya itu Al-Fatihah, bukan surat. Jangan kalian baca ketika imam membaca kecuali Al-Fatihah. Nah, keterangan ketika imam membaca, ya, hala kaunihi imam yaqra, la taqra'u wal imamu yaqra, itu dalam bahasa Arab i'rabnya hal itu berbarengan artinya. Ya, muqtarinan. Jangan kalian baca ketika keadaan imam sedang membaca kecuali Al-Fatihah. Berarti apa? Kata Imam San'ani, ya, zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak masalah kita membaca ketika imam membaca, yang penting yang dibaca itu adalah Al-Fatihah. Itu yang penting yang dibaca adalah Al-Fatihah, seperti itu. Jelas? Ya. Adapun hadis yang melarang itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif alias bahkan lebih tepat mungkar. Diingkari oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dan gurunya Imam Muhammad bin Yahya ad-Duhli. Mungkar itu bukan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi riwayatnya itu kan ada kemudian seolah-olah pantahan nasu, kemudian para sahabat itu tidak lagi membaca setelah dilarang Rasulullah. Nah, itu riwayatnya dari Zuhri, Imam Zuhri itu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah, itu Zuhri, salah seorang tabi'in. Tabi'in ini, ya,
meriwayatkan dari A'raj dari Abu Hurairah. Nah, kemudian di situ Abu Hurairah yang berkata, para sahabat tidak lagi membaca ketika Rasulullah membaca jahar. Ini riwayat yang benar itu tidak ada keterangan dari Abu Hurairah, cuman dari perkataan Zuhri saja. Iya, perkataan dari tabi'in yang bernama Zuhri. Nah, bukti yang menguatkan itu tidak dari Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu salah seorang sahabat yang mewajibkan untuk membaca ya Al-Fatihah walaupun imam menjahar. Ya, artinya tidak mungkin Abu Hurairah bertolak belakang dengan apa yang beliau nukilkan. Dilarang Rasulullah masih dilakukan, kan tidak mungkin. Makanya ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, bagaimana kita membaca? Ya baca aja. Ya, Iqra binafsik, artinya bagaimana kita membaca? Iqra binafsik itu artinya ya udah baca, ketika imam baca kita baca, tapi ya cukup kita yang tahu, nggak perlu tetangga kiri kanan juga ikut mendengarkan apa yang kita baca. Iqra binafsik ya bahili. Ya, bacalah engkau wahai bahili. Jadi ini yang menguatkan bahwasanya tetap dibaca. Nah, terus kapan baca? Terserah. Boleh berbarengan, boleh di sakatat. Sakatat itu ketika imam diam, boleh setelahnya. Ya, boleh setelahnya. Karena riwayat hadisnya lebih sahih. Ya. Lebih sahih, sementara satunya mungkar, bukan cuma sekedar dhaif, tapi mungkar. Ya, salah perawinya dalam meriwayatkan bersambung kepada Abu Hurairah. Yang benar itu cuma riwayat dari Zuhri. Zuhri kan bukan sahabat, tabi'in. Ya, sementara Abu Hurairah itu sahabat yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW, dan itu yang benar. Jelas ya? Ya. Wantu bisa. Ada lagi? Ya. Amin, lapas aminnya itu. Kalau kita jahar waladhdallin amin, itu dengan imam itu makmum gimana? Itu sama. Iya, berbarengan. Amin. Berbarengan. Iya. Tidak nunggu. Enggak. Ya. Wa idza qala imam waladhdallin faqulu amin. Ya, coba. Kalau imam membaca waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah segera amin. Jadi jangan kalau imam baca amin baru amin, enggak. Ya, ini. Dan perlu diketahui bacaan amin itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Nah, karena Al-Fatihah itu ayat terakhir waladhdallin. Ya kan? Makanya ulama mengatakan ayat, kalau kita katakan amin itu bagian Al-Fatihah berarti dia 8 ayat. Nah, ini. Jadi jangan jangan salah paham. Amin itu bukan ayat Al-Fatihah, bukan. Tapi itu doa tambahan ya yang kita baca di dalam sholat maupun di luar sholat ketika membaca waladhdallin. Tapi memang ada hadis yang menjelaskan bahwa sekian detik itu ada jarak. Itu tadi hadisnya. Enggak ya, artinya amin gitu kan tidak berbarengan dengan Enggak. Enggak, itu tadi ya hadis yang sahih yang kita bawakan. Coba lihat, perhatiin. Hadis yang sahih itu berbunyi wa idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Nah, apabila imam membaca waladhdallin, maka segeralah ucapkan amin. Ya. Kecuali kalau Nabi bersabda apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Beda kan? Nah, kalau hadis yang kedua itu hadis salah. Yang benar hadis yang pertama. Apabila imam membaca waladhdallin, maka segeralah kalian baca amin. Waladhdallin amin. Kan bareng dia berarti. Ya kan? Nah itu. Nah, hadis yang salah itu apabila imam baca amin, maka ucapkanlah amin. Ya, setelah imam baca amin. Nah, itu salah. Yang benar di Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu apabila imam membaca waladhdallin, maka segeralah ucapkan amin. Berarti apa? Bareng dong. Ya, karena pas waladhdallin kita bilang amin. Dan sekali lagi amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, ini dan bukan suatu kewajiban untuk dibaca. Dia sunnah. Apalagi kalau berbarengan dengan imam, berbarengan dengan malaikat, maka insya Allah dikabulkan Allah SWT. Kan doa itu jelas ya. Ya, ya. Yang Al-Fatihah tadi Ustaz. Kalau dicukupkan aja dengan imam gimana Ustaz? Jadi makmum nggak baca? Ya, kata Nabi, khawatir la sholata
liman lam yaqra, tidak sah salat orang tidak baca Al-Fatihah. Ya diwakilkan dengan imamnya Ustaz, ketika jahar. Lah itu tadi Nabi kan melarang jangan kalian baca kecuali imam. Nah, salat subuh itu jahar apa bukan? Nah, kenapa Rasulullah tetap perintahkan membaca? Kira-kira kenapa? Ya, Nabi salat subuh nih, kecuali kalau ada mazhab yang mengatakan salat subuh itu tidak jahar. Ya, setahu saya salat subuh itu jahar. Ya. Saya pernah dengar Ustaz sampai katanya dicukupkan dengan imamnya cukup. Itu kan kalau dia berpendapat hadisnya sahih. Hadisnya sahih yang tadi yang larangan Nabi. Nah, kalau hadis yang Rasulullah sholat subuh, kemudian Rasulullah SAW melarang sahabat yang membaca kecuali Al-Fatihah, itu ulama sepakat hadisnya sahih. Ulama sepakat, tidak ada ulama yang mengatakan dhaif hadisnya. Ya kan? Tapi kalau yang ada keterangan sahabat tidak membaca dari Abu Hurairah, sahabat tidak membaca Al-Fatihah ketika imam membaca itu jahar, ini pendapat yang kuat itu ulama hadis, ya, bukan fuqaha ya, beda. Ulama hadis itu ulama yang paham ilmu hadis, ya, seperti Imam Bukhari, seperti Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan banyak ulama yang lain mengatakan ini hadisnya tidak sahih. Ya. Nah, kalau hadisnya tidak sahih, termasuk banyak ulama yang belakangan, kalau hadisnya tidak sahih ya berarti tidak bisa dipegang. Nah, kalau dia tidak bisa dipegang, kembali lagi kepada hadis yang sahih. Nah, hadis yang sahih itu di salat subuh Rasulullah memerintahkan untuk tetap membaca. Itu sepakat para ulama, tidak ada ulama yang mengatakan hadisnya tidak sahih. Paham? Baik para ahlul hadis, baik para fuqaha. Nah, kalau yang hadis yang kedua itu ulama ahlul hadis yang seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dikatakan Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin di fil hadis. Jadi ulama sebagai Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis. Tapi saya katakan seperti ini. Kalau kita tidak bisa memahami secara maksimal, itu bukan suatu bukan suatu masalah. Saya pahamnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, silakan saja gitu. Artinya tidak usah diintimidasi orang yang tidak membaca atau yang membaca gitu. Artinya sesuai dengan dia kemampuan mencerna seperti apa, ya silakan, tidak masalah gitu. Makanya sebagai ulama ada yang membolehkan karena dia berkait hadisnya sahih. Tapi kalau dia berkaitnya hadisnya dhaif, kemudian dia tetap pegang pendapatnya mengatakan dibaca, ya tidak masalah. Artinya biasa saja gitu, sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi kita mengamalkan sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau kita tidak yakini, jangan diamalkan. Paham ya? Nah, yang penting tugas kita mencerna, kita berusaha memahami keterangan-keterangan disampaikan ulama. Kalau saya belum sampai pemahaman seperti itu, ya sudah. Artinya tidak ada pemaksaan untuk dibaca atau tidak dibaca. Iya kan? Silakan saja sesuai dengan pemahaman sampai sejauh mana kita bisa mencerna keterangan-keterangan dalil ataupun hal-hal yang diperdebatkan oleh ulama. Jelas ya? Iya, seperti itu. Iya. Kembali ke sujud tilawah. Apakah ada perbedaan surat-surat tilawah? Karena sering mendapati kalau di juz 30 imam tidak tilawah, selain juz amma dia sudah tilawah. Iya. Sudah lewat pada pertemuan lalu. Ya, bahwasanya sebagian ulama ada yang mengatakan kalau juz amma tidak baca. Tapi yang benar itu pendapat mayoritas ulama mengatakan tetap dibaca. Buktinya kita bawakan hadisnya itu pada pertemuan yang lalu. Rasulullah SAW membaca surat Al-Insyiqaq, ya, di hadis yang ke 274. Nah, itu jelas sekali. Rasulullah SAW di Sahih Muslim, Rasulullah SAW membaca di surat Idza Sama'un Syaqqat dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kemudian Rasulullah sujud dan para sahabat pun sujud. Nah, kan itu juz amma. Nah, ini
pendapat yang lebih benar. Jadi mayoritas ulama mengatakan dia sunnah, ya sunnah untuk dilakukan walaupun itu di surat dari juz amma, ya jelas ya. Hadis yang ke-274. Kalau di ala-ala tadi caranya gimana? Habis ayat itu ayat terakhir. Ya. Langsung bangun lagi baca surat lagi atau? Boleh, terserah mau baca surat lagi, boleh, langsung sujud boleh, terus berdiri langsung ruku jadi tidak masalah. Ya, boleh, kan ada, tambahin lagi deh satu surat, tidak masalah. Mencukupkan juga tidak masalah. Jelas ya? Iya. Ya. Cara untuk membacanya Al-Fatihah itu pada saat imam dijalankan itu, ya kan kita mengikuti juga gitu kan. Iya. Dalam menyimak itu dalam hati. Nah itu gimana? Harus dijalankan juga dari dalam mulut kita. Gitu. Iya. Kalau ulama yang berkeyakinan ikut dibaca, ya dijaharkan. Dijaharkan itu dibaca tapi tidak harus tahu kiri kanan gitu. Sekedar lafal itu tidak harus disyaratkan memperdengarkan, melafalkan. Iya kan? Kita baca misalnya kedengaran nggak? Nggak kedengaran kan? Tapi kita bisa baca itu. Jadi beda dengan menyimak di dalam hati kan kita. Jadi sebagai imam itu kan bukan dari surat Al-Fatihah, tapi kita kan menyimak juga. Iya. Iya, kalau menyimak kan artinya cuma mendengar dan memperhatikan. Tapi kalau melafalkan itu ada, membaca itu artinya melafalkan. Jadi ada dua sisi yang berbeda, menyimak sendiri, melafalkan sendiri. Iya. Ada gerakan mulut, walaupun tidak harus terdengar. Gerakan mulut dan lidah. Iya. Gerakan mulut dan gerakan lidah. Seperti itu. Ya, makanya ketika salah seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, bagaimana kita baca? Ya baca aja, tapi binafsik, kata Abu Hurairah. Jadi kita kan imam sedang jahar, bagaimana cara kita membaca? Kata tabi'in kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Abu Hurairah kan sahabat, ikra binafsik. Jadi baca tapi binafsik, cukup engkau aja. Maksudnya jangan sampai suara kita mengganggu kiri kanan gitu. Jelas ya? Terus apa bedanya kalau misalkan kita niat sholatnya ada yang dijalankan inna sholat itu kan misalkan gitu kan, dengan yang tidak niat dari kanan udah di dalam hati kan kita ngambil dulu itu adalah kita mau sholat gitu. Itu apa bedanya? Ya berbeda. Artinya niat itu kan tidak mewakili segala-galanya. Niat itu cuman salah satu syarat untuk kita diterima sholatnya. Tapi kan selain niat kan kita juga harus membaca Al-Fatihah, ya kan? Kemudian membaca tasyahud. Nggak bisa cukup di dalam hati aja. Juga membaca sholawat, dan itu bagian daripada rukun sholat, ya kan? Kalau dalam niat tetap harus dijalankan dulu. Iya. Niat sholat itu misalnya. Oh enggak, kalau niat kan lain lagi. Kalau niat memang tidak ada keterangan harus dijaharkan. Niat itu sesuatu yang niat itu tidak ada keterangan. Jadi kita di dalam hati tapi dalam hati nggak ada. Niat itu gini, ilustrasinya niat itu adalah keinginan, kemauan, kehendak, itu namanya niat. Ya, keinginan, kemauan dan kehendak itu namanya niat. Dan niat itu amalan hati. Sekarang, jadi kalau gini misalnya azan, Allahu Akbar, azan subuh. Terus kita tadi batal, habis witir sempat batal. Udah kita pergi ke toilet, pengen pipis lagi, kemudian kita wudu. Ya, kemudian pakai baju bagus. Kan ini kebetulan imamnya agak cepat, ya kan, qomatnya agak cepat, ya udah deh saya bikin pas azan selesai saya pakai baju yang layak, saya pergi ke masjid, ya kan, terus masuk ke masjid gitu. Kira-kira perlu nggak ditanya mau ngapain? Oh enggak, ini mau camping gitu atau enggak ini cuma mau main gaplek dalam masjid.
Kira-kira kita dengar azan, kemudian kita wudhu, kemudian kita mengangkat kaki ke masjid, kita mau ngapain? Mau? Itulah niat. Jadi itulah niat. Ya. Nah, sama seperti kita pergi haji, kita bayar travel, mau haji reguler kah, mau haji plus atau haji yang sekarang lagi keren tren itu Puroda dan segala macam, kita bayar. Terus setelah itu kita kan itu nggak perlu ditanyain lagi apa ya, mau haji ya kan, bukan mau traveling piknik aja, enggak, mau haji. Nah, jadi keinginan kita, progres kita untuk melakukan suatu amalan, itulah namanya niat. Nah, jadi sama seperti kita misalnya Ramadan, ya kan, kita sahur sebelum azan, setengah jam sebelum azan kita sahur, ya dibuat ini terus. Nah, kita bangun sahur, ya kan, itu indikator yang sangat kuat kita tuh sudah berniat untuk puasa, walaupun tidak kita lafalkan. Dan itu ulama sepakat kita itu memang mau puasa. Nah, itulah, jadi kerentak hati, keinginan, progresnya itulah namanya niat. Jadi tidak perlu dilafal-lafalkan. Bahkan ulama sepakat walaupun kita lafalkan nawaitu an asuma godin segala macam itu, tapi kita tidak berniat, mungkin nggak? Mungkin. Maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dipaksa mertuanya. Kalau enggak, kamu cerai sama anak saya. Kira-kira sah nggak puasanya? Nggak sah. Kenapa? Karena dia tidak ada niat sama Allah. Niatnya karena dipaksa mertua atau istrinya. Ya kan? Kalau kamu tidak puasa besok, saya ajukan gugatan ke pengadilan, kita cerai. Kata istrinya kan, ya udahlah, bangun, nawaitu an asuma godin. Tetap nggak sah. Kenapa? Karena tidak berniat. Loh, itu dilafalkan, itu melafalkan niat. Itu bukan niat. Jadi niat itu adalah gerakan hati, keinginan, kemauan. Dan itu jadi bahasa Indonesia. Sudah jadi bahasa Indonesia. Misalnya, ya, kita mengerjakan suatu pekerjaan asal-asalan semrawut. Ya, terus orang kan bilang, orang niat. Ya kan? Ngerjanya apa? Nggak niat. Ya, dia ngasal-ngasalan, ogah-ogahan, semrawut, kacau balau gitu. Aduh, nggak niat. Benar kan? Itu sudah benar tuh, benar itu. Makanya kata ulama, kalau seorang dipaksa untuk mengerjakan suatu perbuatan, kemudian disuruh jangan engkau berniat, maka itu kewajiban yang tidak mungkin sanggup kita lakukan kecuali orang gila. Misalnya gini, sholatlah kamu, tapi jangan berniat ya. Loh, saya ini wudhu, saya pergi ke masjid, tapi nggak disuruh berniat. Gimana caranya? Paham ya? Nah, jadi kenapa? Selama orang itu akalnya masih ada, masih sadar, tidak mungkin dia tidak berniat. Ya, tidak mungkin. Nah, itulah namanya niat. Jadi ilustrasinya seperti itu. Makanya ada ulama ditanya. Jadi saya mandi junub, ya. Kemudian saya nyelup ke sungai Dijlah. Dijlah itu sungai yang ada di Irak itu, dalam. Nyelup sampai kelelep gitu. Kemudian terus setelah itu saya masih berasa saya tidak sah mandi junubnya. Kira-kira sholat saya sah apa enggak? Kata imam itu, enggak, kamu enggak sah. Loh, kenapa? Ya memang kewajiban syariat itu tidak sah kalau untuk orang gila. Dan saya rasa kamu sudah gila gitu. Ya kan? Rasulullah SAW bersabda, Rufil akan talata. Pena syariat itu diangkat, tidak dikenakan untuk 3 orang. Salah satunya apa? Anil majnun hati, dari orang gila sampai dia sadar. Kamu masih belum sadar. Ya, kenapa? Sudah nyelup sampai kelelep gitu, masih berkeyakinan itu nggak sah. Berarti kamu nggak ada niatnya gitu. Ya, nah ini ilustrasinya untuk kita pahami bahwasanya niat itu bukan sesuatu yang dilafalkan di mulut. Bisa saja orang melafalkan niat tapi dia tidak berniat. Ya. Nah, niat itu adalah keinginan, kehendak, kemauan, itulah namanya niat. Keinginan, kehendak,
kemauan. Nah, itulah gabungan ini, itulah namanya niat. Jelas ya? Apa bedanya Ya. dengan azam? Sama tuh. Oh, sama. Sama. Azam bahasa Arab tuh, Pak. Oh, azam itu bahasa Arab. Niat bahasa Arab. Iya kan? Semuanya bahasa Arab, cuman di Indonesia kan seperti itu. Azam, tekad, kemauan, kehendak, ya itu adalah niat. Kalau mengharapkan misalnya Hah? mengharapkan atas tujuan untuk mencari tujuan, mengharapkan sesuatu. Bisa juga termasuk kategori niat, ya, mencari keridhaan Allah, ya seperti itu. Jelas ya? Iya. Jadi itu tadi. Ada lagi barangkali? Cukup ya? Oh ya, tolong. Ya. Kenapa? Iya. 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 Tidak ada tidak ada pertentangan, ya kan? Menyimak, membaca. Artinya bisa disiasati, bisa saja orang menyimak sambil membaca, tidak ada masalah kan? Ya kan, tidak ada keterangan di situ untuk kita tidak itu faida Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun, kan tidak ada keterangan untuk kita tidak menyimak. Ya kan? Menyimak tetap menyimak, membaca tetap membaca. Enggak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, disebutkan ulama itu salah satu pengecualian adalah Al-Fatihah. Makanya kata Nabi, la taf'alu, dalam riwayat la taqra'u ila wadil kitab. Jangan dilakukan atau jangan dibaca kecuali Al-Fatihah. Nah, selain Al-Fatihah, ya, itu tetap tetap disyariatkan untuk dibaca. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama sepakat keterangan di ayat tersebut itu seandainya kita kategorikan dia ada khilaf, keterangan di ayat tersebut itu bukan suatu kewajiban, tapi suatu sunnah. Sementara hadis yang memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah itu adalah suatu perkara yang diwajibkan. Ya, diwajibkan itu kan tidak bisa ditinggalkan dengan suatu hal yang sunnah. Artinya dari tiga hal tersebut, maka para sahabat dan para ulama tetap memerintahkan untuk tetap dibaca seperti itu. Jelas insyaallah. Iya, bukan sekedar afdal. Jadi dia ada dua pilihan, dibaca atau tidak dibaca. Kalau kita katakan wajib, ya berarti kita harus baca. Kalau kita tidak akan wajib, ya jangan dibaca. Ya, sebagian ulama yang mengatakan tidak membaca, ya berarti dia jangan dibaca sama sekali. Nah, sebagian ulama yang mengatakan wajib dibaca, ya harus dibaca. Bukan cuma sekedar afdal. Bukan nggak ada tengah-tengah dia. Dibaca atau tidak dibaca. Nah, itu. Iya. 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 Apa? Iya. Iya, walaupun hadisnya dhaif sekali itu. Iya, di sanadnya ada namanya perawi Hasan bin Imarah, matruk. Ya. Man kana lil imam fakiratul lahu qiraah. Barang siapa yang punya imam maka bacaan dia bacaan imam, bacaan makmum. Di sanadnya ada perawi namanya Hasan bin Imarah, itu matruk, ada ditinggalkan ulama periwayatannya. Nah, kalau kita berpegang dengan hadis tersebut, ya berarti tidak ada beda antara sholat yang jahriyah maupun sirriyah, ya kan? Siapa yang sholat sirriyah juga ada imamnya, ya kan? Seperti itu. Jelas, ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.